Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, di tengah gedung pencakar langit yang sunyi, seorang perempuan duduk sendirian di ruang rapat dengan segelas anggur yang tak tersentuh. Hujan deras menghantam jendela, seolah mencerminkan gejolak di hatinya. Tak jauh dari sana, seorang pria berdiri diam di depan layar CCTV, matanya tertuju pada sosok yang tak seharusnya ia perhatikan lebih lama. Keduanya terjebak dalam kehidupan yang bertolak belakang. Namun, satu momen kecil akan membawa mereka ke jalur yang penuh bahaya, jalur di mana batas antara benar dan salah bukan lagi menjadi penghalang. Malam itu, hujan deras mengguyur kaca-kaca gedung pencakar langit milik Sophie Arman, membasahi seluruh kota yang sunyi. Ruang rapat di lantai tertinggi gedung itu masih terang, meski jam menunjukkan pukul 11 malam. Sophie, perempuan muda dengan kecantikan yang sangat luar biasa, duduk di sana sendirian. Rambut hitamnya yang sedikit berantakan, dan bibirnya yang merah tertutup tanpa ekspresi. Sementara jari-jarinya yang lentik mengetuk-ngetuk meja dengan nada yang lambat. Ia baru saja menyelesaikan rapat panjang yang penuh drama, tetapi bukan itu yang membuatnya terdiam. Ada sesuatu di balik senyumnya yang selalu tampak sempurna. Kelelahan yang tak terlihat oleh siapapun. Di lantai bawah, di ruang pengawasan, Ryan mengamati layar CCTV yang menampilkan gambar Sophie. Sebagai petugas keamanan malam itu, pekerjaannya adalah memastikan seluruh gedung aman dari ancaman. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perhatiannya sering teralihkan pada sosok bosnya yang misterius itu. Sophie adalah perempuan yang tampak memiliki segalanya. Karir gemilang, kecantikan memukau, dan kehidupannya yang sangat sempurna. Tapi di mata Ryan, ia seperti seseorang yang hidup dalam sangkar emas, dipuja oleh banyak orang, tetapi terperangkap dalam kesepian. Ryan bukanlah pria yang suka banyak bicara. Tubuhnya tinggi kekar, dengan wajah yang tegas dan penuh pengalaman hidup. Ia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ia tumbuh di tengah kerasnya kehidupan. Pekerjaan sebagai petugas keamanan adalah jalan untuk menghidupi ibunya yang sudah tua, dan ia melakukannya dengan sepenuh hati. Namun, di balik penampilan kasarnya, ada jiwa yang lembut, seorang pemimpi yang gemar membaca buku-buku filsafat di waktu luangnya. Namun, Sophie tak pernah tahu, tetapi di malam-malam sepi, Ryan sering bertanya-tanya seperti apa rasanya berada di dunia yang jauh berbeda dari dunianya. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan. Suatu malam, ketika Sophie hendak pulang dari kantor, lift yang ia gunakan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Rasa panik mulai menyelimuti dirinya. Tetapi sebelum ia benar-benar kehilangan kendali, suara Ryan terdengar di intercom. "Jangan khawatir Bu Sophie, saya akan segera ke sana," katanya dengan nada tenang. 5 menit kemudian, pintu lift terbuka, dan Ryan berdiri di sana membawa alat darurat. "Maaf atas ketidaknyamanannya Bu," ucapnya sambil membantu Sophie keluar. Itu adalah percakapan pertama mereka. Singkat tetapi penuh kesan. Sejak malam itu, rasa yang berbeda mulai tumbuh. Sophie yang biasanya tak pernah berbicara dengan staf bawahannya, mulai memperhatikan Ryan. Ia sering menemukan dirinya mencuri pandang ke arah pria itu saat melintasi lobi. Ada sesuatu yang menenangkan dalam sikap tenangnya, sesuatu yang membuat Sophie merasa lebih manusiawi di tengah dunianya yang penuh kepalsuan. Sementara itu, Ryan mulai merasa bahwa setiap pertemuan kecil mereka adalah momen yang istimewa. Di tengah perbedaan status sosial mereka, ada rasa yang tak dapat mereka abaikan. Suatu malam, ketika mereka berbincang di lobi kantor yang sepi, hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan menemani percakapan mereka. Sophie bercerita tentang kehidupannya kepada Ryan. "Aku menikah di usia muda, Ryan," katanya, dengan suara lembut, tetapi matanya memancarkan kelelahan yang dalam. Adrian adalah suami Sophie. Ia seorang pengusaha sukses yang ambisius. Di awal pernikahan mereka, semuanya terasa seperti mimpi indah.
Adrian adalah pria yang tampan dan penuh karisma, sosok yang disukai banyak orang. Namun, dia lebih peduli pada bisnisnya daripada aku, Sophie mengaku dengan nada getir. Ryan hanya mendengarkan, tetapi ia merasakan kepedihan Sophie, seolah kepedihan itu miliknya sendiri. Ryan tidak banyak bicara tentang hidupnya, tetapi di malam itu, ia merasa terdorong untuk berbagi. Aku pernah punya mimpi besar, Bu Sophie, katanya perlahan. Suaranya terdengar berat. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ryan bercerita tentang masa mudanya, bagaimana ia bercita-cita menjadi seorang guru, tetapi keadaan memaksanya untuk meninggalkan bangku kuliah untuk membantu keluarganya. Ketika Sophie mendengar cerita itu, ia merasa ada kesamaan antara mereka. Keduanya adalah orang-orang yang pernah bermimpi besar, tetapi dunia memaksa mereka menjalani jalan yang tak mereka pilih. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka menjadi lebih sering dan lebih dalam. Malam-malam lembur Sophie di kantor berubah dari beban menjadi sesuatu yang ia tunggu-tunggu, karena Ryan sering datang dengan secangkir kopi panas. "Kopi malam ini spesial, Bu," Ryan berkata sambil menodorkan cangkir ke Sophie. "Aku tambahkan sedikit kayu manis, biar aromanya lebih hangat." Sophie tertawa kecil, dan malam itu untuk pertama kalinya Sophie merasa hatinya sedikit lebih tenang. Hubungan mereka mulai intens ketika Sophie pada suatu malam meminta Ryan untuk mengantarnya pulang. "Hujan deras, aku tidak ingin menyetir sendiri," ucap Sophie. Alasannya terdengar wajar, tetapi cara Sophie menatap Ryan berbeda, yang membuat Ryan tidak bisa menolak. Dalam perjalanan pulang, suasana di antara mereka dipenuhi keheningan yang aneh. Sophie memandang keluar jendela, memperhatikan butir-butir hujan yang menghantam kaca mobil. "Kadang aku berpikir untuk pergi jauh dari semuanya," ucapnya tiba-tiba. Kata-kata itu membuat Ryan terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tahu bahwa apapun yang keluar dari mulutnya bisa membawa mereka ke tempat yang tidak seharusnya. Ketegangan antara mereka mencapai puncaknya ketika sesampainya Sophie di depan rumahnya, ia tidak segera keluar dari mobil. "Terima kasih, Ryan," katanya dengan suara pelan. Ia menatap Ryan, dan untuk sesaat, dunia mereka seolah berhenti. Tidak ada suara hujan, tidak ada kebisingan dari jalan raya. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang hening. Sophie akhirnya berkata, "Hati-hati di jalan," untuk memutus keheningan. Ia turun dari mobil dengan langkah cepat, meninggalkan Ryan yang masih duduk terdiam, berusaha mengatur napasnya. Hubungan antara Sophie dan Ryan mulai berubah. Yang sebelumnya hanya percakapan ringan dan kebetulan kini berubah menjadi kebiasaan yang mereka cari-cari. Malam-malam lembur Sophie tidak lagi terasa membosankan, karena ia tahu bahwa Ryan akan ada di sana, yang diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Kadang, ia akan muncul di ruang kerjanya dengan alasan sederhana, seperti mengantarkan kopi atau memastikan ruangan aman. Tapi mereka berdua tahu, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar profesionalitas di antara mereka. Di sisi lain, Ryan mulai merasakan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia tahu betul batas-batasnya sebagai seorang petugas keamanan. Ia tidak hanya bekerja untuk Sophie, tetapi juga untuk menjaga martabat dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia melihat Sophie tersenyum kecil saat berbicara dengannya, atau setiap kali ia mendengar tawa pelan yang keluar dari bibir Sophie saat mereka bercanda, hatinya melemah. Ia tahu perasaan itu salah, tetapi ia tidak bisa melepaskannya. Hingga pada suatu malam, Sophie memanggil Ryan untuk duduk sebentar di ruangannya. "Aku bosan sendirian di sini, tolong temani aku," katanya dengan nada setengah bercanda. Ryan ragu, tetapi ia menurut. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang buku, tentang musik, dan tentang kehidupan. Di saat seperti itu, Sophie tidak lagi tampak seperti seorang bos yang duduk di puncak dunia. Ia terlihat seperti perempuan biasa yang rapuh dan merindukan kebahagiaan. "Ryan," katanya dengan suara pelan,
Apa kau pernah merasa seperti burung yang terperangkap di sangkar? Pertanyaan itu membuat Ryan terdiam. Sophie memandangnya, matanya berkilauan dalam cahaya lampu meja. Aku sering merasa begitu, lanjutnya, aku punya segalanya. Uang, kekuasaan, kehidupan yang diimpikan banyak orang. Tapi aku merasa kehilangan diriku sendiri. Ryan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia takut ucapannya akan terdengar seperti sebuah pengakuan. Ia hanya mendengarkan, memberikan Sophie sesuatu yang selama ini tidak pernah diberikan siapapun. Perhatian yang tulus. Namun, kebahagiaan kecil yang mereka ciptakan di sela-sela kesibukan itu mulai membawa mereka ke jalur yang berbahaya. Malam-malam mereka yang penuh percakapan ringan berubah menjadi pertemuan rahasia. Ryan dan Sophie tahu bahwa mereka sedang bermain api, tetapi ia tidak bisa berhenti. Di sisi lain, Sophie mulai merasa bahwa Ryan adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Puncaknya terjadi ketika Sophie mengajak Ryan makan malam di sebuah restoran kecil di pinggiran kota. Hanya kita berdua, katanya dengan nada pelan. Ryan, meskipun penuh keraguan, mengiyakan. Malam itu, Sophie terlihat lebih cantik dari biasanya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru, rambutnya diurai, dan senyumnya, sesuatu yang tak bisa dilupakan Ryan. Mereka berbincang dengan santai, seolah dunia milik mereka berdua. Namun, di tengah tawa dan percakapan mereka, Ryan merasa ada sesuatu yang salah. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi. Ketika mereka keluar dari restoran, Sophie berhenti di depan pintu, menatap Ryan dengan mata yang bersinar-sinar dan senyum kecil yang menawan. "Terima kasih Ryan," katanya pelan. "Untuk apa?" tanya Ryan. "Untuk membuatku merasa hidup lagi," jawab Sophie. Tapi sebelum Ryan sempat merespon, ia merasa ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Malam itu berakhir dengan perasaan bercampur aduk, perasaan yang sama sekali tak bisa mereka abaikan lagi. Kisah Sophie dan Ryan mulai mendekati titik kritis. Di satu sisi, hubungan yang mereka jalani memberikan kehangatan yang telah lama hilang dari hidup mereka. Namun di sisi lain, bayang-bayang kesalahan mulai menyelimuti langkah mereka. Suatu malam, setelah pertemuan di restoran, Sophie memutuskan untuk membuka pembicaraan yang telah lama ia hindari. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Ia tahu bahwa ia tengah berjalan di atas tali tipis yang kapan saja bisa putus dan menjatuhkannya ke jurang kehancuran. Pada suatu malam di ruang kerja yang sepi, Sophie memandang Ryan dengan tatapan yang sulit ditebak. "Ryan, apa yang kita lakukan ini salah bukan?" Ryan terdiam. Ia tahu Sophie apa yang dikatakan Sophie benar. Sophie mengatakan itu dengan lantang, terasa seperti menghancurkan sesuatu yang indah di antara mereka. "Aku tahu, Bu Sophie, ini memang salah," jawab Ryan dengan suara lirih. "Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri." Sophie memalingkan wajah, tidak sanggup menatap mata Ryan lebih lama. "Aku juga," katanya pelan, "tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya." Malam itu, mereka berdua terdiam dalam keheningan yang penuh rasa bersalah. Ryan merasa terperangkap di antara keinginannya untuk melindungi Sophie dan kebutuhan untuk menjaga kehormatannya sendiri. Sementara itu, Sophie merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, tergoda untuk melompat tetapi takut akan konsekuensinya. Namun, kebahagiaan kecil mereka akhirnya hancur ketika Adrian, suami Sophie, mulai mencium gelagat aneh. Adrian adalah pria yang cerdas dan penuh kontrol. Ia mungkin tidak memperhatikan istrinya selama bertahun-tahun. Ia mulai menyelidiki Sophie dengan cara yang halus tetapi penuh perhitungan. Puncaknya terjadi ketika Adrian memergoki Sophie dan Ryan di sebuah restoran kecil. Adrian muncul tiba-tiba, wajahnya memerah karena amarah yang ditahan. Tanpa basa-basi, ia menatap Sophie dengan mata yang penuh kebencian. "Jadi, ini alasanmu pulang terlambat setiap malam?" tanyanya dengan nada marah. Sebelum Sophie sempat menjawab, Adrian menampar Sophie di depan Ryan. Tamparannya keras, hingga membuat Sophie hampir jatuh. "Ryan,
yang sebelumnya hanya diam, maju untuk melindungi Sophie. "Jangan sentuh dia lagi," katanya dengan suara pelan, tetapi penuh ancaman. Adrian tertawa sinis. "Kamu hanya seorang petugas keamanan. Beraninya kamu menyentuh Sophie istriku," kata Adrian dengan nada penuh penghinaan. Kata-kata itu menusuk harga diri Ryan. Tetapi ia tahu bahwa menanggapi Adrian hanya akan memperburuk keadaan. Sophie, dengan air mata yang mengalir di pipinya, berdiri dan menarik Ryan menjauh. "Sudah cukup," katanya. "Aku yang salah." Kata-kata Sophie membuat Ryan terdiam. Ryan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah kejadian itu, Sophie membuat keputusan besar. "Kita harus berhenti," katanya kepada Ryan. "Aku menyukaimu, Ryan, tapi ini salah. Aku tidak bisa terus seperti ini." Air mata Sophie jatuh tanpa ia sadari. Ryan hanya mengangguk, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu Sophie benar, tetapi menerima kenyataan itu yang sulit. Hari-hari setelah keputusan itu adalah hal yang paling sulit bagi Sophie dan Ryan. Sophie kembali menjalani kehidupannya dengan Adrian, tetapi segalanya tidak lagi sama. Adrian tidak pernah membicarakan kejadian di restoran itu, tapi sikapnya berubah menjadi semakin dingin. Sophie merasa seperti bayangan dirinya sendiri, sedang terkurung dalam pernikahan yang kosong. Ia menjalani hari-harinya dengan senyum yang palsu, sementara hatinya terus bertanya-tanya, apakah keputusan meninggalkan Ryan adalah hal yang benar. Sementara itu, Ryan kembali ke rutinitasnya sebagai petugas keamanan. Namun, gedung yang dulu terasa seperti rumah kedua kini berubah menjadi tempat yang menyesakkan. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Sophie. Senyumnya, tawanya, bahkan kesedihan di matanya. Malam-malamnya terasa lebih panjang, dan Ryan seringkali termenung memandang layar CCTV yang menampilkan ruang kerja Sophie, berharap bisa melihatnya meski hanya sebentar. Tetapi Sophie tak pernah lagi pulang larut malam seperti dulu. Namun, kehidupan terus berjalan, meski terasa lambat dan menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, Sophie mendengar kabar bahwa Ryan telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia tidak meninggalkan pesan atau alasan, hanya sebuah surat singkat kepada manajemen yang berisi ucapan terima kasih atas kesempatan bekerja di sana. Kabar itu membuat Sophie terkejut dan sedih, karena ia sadar bahwa meskipun keberadaan Ryan penuh risiko, tapi Ryan adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Sophie mencoba mencari Ryan, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia akhirnya kembali ke restoran kecil tempat mereka pernah bertemu. Ia duduk sendirian di meja yang sama, berharap ada keajaiban yang mempertemukan mereka lagi. Waktu pun terus berjalan, dan harapannya perlahan memudar. Sophie akhirnya menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk bertahan, tidak peduli seberapa besar perasaan yang ada. Tahun-tahun pun berlalu, dan Sophie akhirnya mendapatkan keberanian untuk mengakhiri pernikahannya dengan Adrian. Keputusan itu bukan karena Ryan, tetapi karena ia sadar bahwa ia berhak atas kebahagiaan yang lebih dari sekedar kepura-puraan. Sophie memulai hidup baru, jauh dari gemerlap kota dan tekanan sosial yang selama ini membelenggunya. Ia membeli sebuah rumah kecil di pedesaan, tempat ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Suatu hari, ketika Sophie sedang duduk di teras rumahnya, seorang pria berjalan melewati pagar rumahnya. Pria itu tampak berbeda, lebih dewasa dan tenang. Tetapi Sophie mengenalinya dalam sekejap. Itu Ryan. Ryan berhenti, menatap Sophie dengan mata yang penuh kehangatan dan sedikit rasa terkejut. "Sophie," katanya. Suaranya rendah tetapi penuh emosi. Sophie terkejut, tidak percaya bahwa setelah semua waktu dan jarak, mereka dipertemukan lagi. Mereka pun berbicara lama di teras rumah Sophie, menceritakan kehidupan masing-masing sejak terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada janji atau kata-kata cinta, tetapi ada pemahaman yang mendalam di antara mereka. Sophie dan Ryan sadar bahwa hidup telah membawa mereka ke jalan yang berbeda, dan mungkin kali ini, jalan itu akan mengarah ke tempat yang sama.
Cinta dan kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari pengkhianatan. Keberanian untuk menghadapi kenyataan dan menjaga integritas adalah kunci menemukan kedamaian dalam hidup. Terima kasih. Semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.